Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tengler Popon dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam saya ucapkan. Dan buat Sobat Tengler Popon, mohon sorry sebelumnya karena mungkin kali ini sedikit telat saya upload videonya karena kemarin akhir tahun, mohon untuk dimaklumkan. Jadi yang pastinya buat Sobat Tengler Popon, hari ini kita akan mengetengahkan cerita tentang Aceh di abad ke-16 silam. Dan siapakah pendiri kerajaan Aceh Darussalam? Maka jangan kemana-mana, tetap simak sampai dengan selesai. Dan satu lagi nih, sebelumnya buat Sobat Tengler Popon yang baru aja buka perhatiannya di sini, jangan lupa klik tombol subscribe dan goyangkan notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru daripada kita. Mari sama-sama membangun sejarah Aceh hingga ke mata dunia. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh juga merupakan salah satu provinsi yang diberi status daerah istimewa dan juga diberikan kewenangan otonomi khusus. Aceh yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan juga merupakan provinsi paling barat Indonesia. Wilayah Aceh juga dikenal sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Provinsi ini juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia. Nah, kembali lagi kita membuka histori silam. Dalam sejarah tercatat, Aceh adalah negara terbesar kelima di dunia. Kentalnya agama Islam di Aceh hingga perluasannya dan penyebarannya sampai ke Asia Tenggara. Dan pada masa silam, Aceh memiliki kemampuan dalam pola dan sistem pendidikan militer. Nah, di sini saya ingin mengajak kalian mengunjungi komplek makam pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Komplek makam Kandang 12 lah saksi bisu berdirinya kerajaan Aceh Darussalam. Nah, Sobat Tengler Popon, kita sekarang tepat berada di Kandang 12 dan kita mau lihat ke dalam. Dan disinilah sultan-sultan terdahulu yang pernah mendirikan kerajaan Aceh Darussalam. Dan bahkan semua juga di sini ada family beliau. Jadi kita mau masuk ke dalam, kita mau lihat mungkin ada beberapa yang mau kita lihat. Oke. Komplek makam Kandang 12. Nah, di sini saya mau klarifikasi sedikit nih tentang sebutan kandang. Dalam bahasa Aceh, kandang berarti kuburan atau pusara. Dan untuk sebutan itu jauh hari sebelum berdirinya negara Indonesia. Maka untuk sebutan itu jangan diartikan dengan bahasa Indonesia karena lain bunyinya. Di dalam komplek makam ini terdapat 12 makam atau kuburan Sultan Aceh Darussalam dan keluarga dekatnya. Di antaranya Sultan Samsul Shah bin Munawar Shah yang memerintah pada tahun 1497 sampai dengan 1514. Kemudian Sultan Ali Mughayat Shah bin Samsu Shah yang memerintah pada tahun 1514 sampai dengan 1530. Kemudian Sultan Salahuddin Ibnu Ali Mughayat Shah yang memerintah pada tahun 1530 sampai dengan 1537. Dan dilanjutkan Sultan Ali Riyad Shah Al-Kahar yang memerintah pada tahun 1537 sampai dengan 1568. Dan juga kemudian dilanjutkan oleh Sultan Husain Shah Ibnu Ali Mughayat Shah Al-Kahar yang memerintah pada tahun 1568 sampai dengan 1575. Dan makam Malikul Adil yang hidup pada pemerintahan Sultanah Sri Ratu Safiatuddin Tajul Alam. Nah, itu dia sebagian sultan yang dimakamkan di sini. Dan setelah tibanya saya di Nisan, sang pendiri kerajaan Aceh Darussalam, dan di sini saya melihat seperti kurangnya perawatan. Nah, di sini saya sedikit memberi himbauan kepada seluruh warga Aceh. Marilah sama-sama kita menjaga dan melindungi warisan leluhur nenek moyang kita. Jika memang di antara kita ada yang malas untuk membersihkan, tetapi tetaplah berusaha untuk tidak mengotori dan tetap selalu menjaga. Nah,
Nah, di sini nggak tahu saya siapa yang menaruh gardus, dan saya nggak merasa kurang puas hati dengan tindakan yang demikian, karena nggak saling melindungi dan merawat. Dan di sini saya mohon sekali lagi, marilah sama-sama kita saling menjaga. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Nah, Sobat Angler Popon, kita sekarang sedang berada tepat di salah satu makam pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Beliau adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Dan inilah keberadaan makam beliau sekarang. Ya, harapan saya hari ini semoga ke depan akan sama-sama saling menjaga dan melindungi peninggalan dari hero-hero yang pernah membesarkan Kerajaan Aceh Darussalam hingga saat sekarang ini menjadi Nanggroe Aceh tercinta. Sultan Ali Mughayat Shah rahimahullah adalah pemimpin ummah dan pelopor kebangkitan Aceh Darussalam. Setelah menyumbangkan seluruh hidupnya untuk agama Allah, bangsa dan ummahnya, beliau kembali ke rahmatullah pada malam Ahad 12 Zulhijjah tahun 936 Hijriah atau tanggal 6 Agustus tahun 1530 Masehi. Sultan Ali Mughayat Shah merupakan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam dan beliaulah pemersatu wilayah yang kemudian hari dikenal Aceh. Maka dalam sejarah Aceh tercatat beliaulah Sultan pemersatu Aceh dan beliau juga dikenal sebagai musuh besar Portugis. Bangsa Portugis yang kala itu berkeinginan membuat koloni di bumi Aceh. Ketika Portugis melakukan invasi ke Pasai, Pedir atau Pidi, kerajaan Daya, Sultan Ali Mughayat Shah menyerangnya dan berhasil memukul mundur Portugis ke Perla maupun ke Aru sebelum akhirnya melarikan diri ke Malaka. Dan pada masa itu bangsa Portugis sendiri mengakui kehebatan Kesultanan Aceh Darussalam. Setelah Sultan Ali Mughayat Shah berpulang ke rahmatullah, semangat jihad dan cita-cita beliau dilanjutkan oleh para pewarisnya, sehingga pengaruh Aceh Darussalam di Asia Tenggara benar-benar nyata sejak masa itu. Nah, dari histori sekilas tentang Sultan Ali Mughayat Shah, harapan kita ke depan semoga generasi-generasi kita tahu siapa pendiri Kerajaan Aceh Darussalam yang saat ini menjadi Provinsi Aceh. Komplek Makam Kandang 12 merupakan saksi bisu puncak kejayaan Aceh Darussalam pada abad ke-16 silam. Dan di sini kita bisa melihat dari ukiran dan pahatan batu nisan yang bernilai sangat mahal. Dan di sini kita bisa sama-sama menilai pada zaman itu dengan peralatan yang sederhana tapi mampu menghasilkan karya yang super luar biasa. Bahkan pada suatu masa ketika Belanda berhasil memasuki wilayah Aceh, mereka kaget melihat komplek makam Sultan-Sultan Aceh terdahulu. Bahkan mereka sendiri mengakui nilai seni di Kerajaan Aceh Darussalam pada zaman itu sungguh luar biasa. Nah, sejauh ini apa tanggapan kalian tentang komplek Makam Kandang 12 yang berada di Jalan Perwira, Kelurahan Keraton, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh? Mohon tuliskan di kolom komentar, karena komentar Anda sangat membantu saya untuk terus mempelajari dan terus berbagi tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama.
Dan satu lagi harapan saya, share video ini ke sosial media Anda supaya generasi-generasi kita ke depan tahu siapa pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Dan itu dia riwayat singkat tentang Komplek Makam Kandang 12 yang berada di Banda Aceh. Dan selanjutnya kita akan berkunjung ke Komplek Makam Sultan di Puncak Kejayaan Aceh yang berlokasi di Kelurahan Penipi, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Nah, di lokasi ini juga banyak kita temukan peninggalan-peninggalan perang masa lalu ketika Aceh membela Indonesia. Dan di lokasi ini juga banyak terdapat komplek pemakaman. Di antaranya Komplek Makam Kerajaan Bugis, Komplek Makam Kandang Meh, dan juga Makam Sultan Iskandar Muda yang diberi lakap Mahkota Alam. Makam Kandang Meh merupakan komplek makam tempat berbaringnya jasad para raja yang pernah memimpin Kesultanan Aceh Darussalam beserta kerabat dan ulama. Dalam makam Kandang Meh ini, corak batu nisannya agak berbeda dengan yang ada di makam Kandang 12. Bentuk batu nisannya agak simpel, artinya pahatan-pahatan yang terdapat pada nisannya lantaran kaligrafinya tak sebanyak dan seindah makam Kandang 12. Dan inilah makam Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda, beliau merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh Darussalam. Beliau berkuasa dari tahun 1607 sampai dengan 1636. Aceh mencapai kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaan semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelanjaan tentang Islam. Nama beliau diabadikan pada Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda. Nah, Sobat Angler Popon, sejauh ini mari sama-sama kita doakan semoga diberikan tempat terbaik untuk para mereka sultan-sultan terdahulu Aceh. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa nih, like video ini dan tinggalkan komentar biar dunia tahu Aceh tempo dulu. Nah, itu dia perjalanan kita hari ini. Semoga bisa memberikan satu inspirasi menarik buat kebersamaan kita di sini. Dan buat Sobat Angler Popon, terima kasih banyak atas waktu dan atensinya. Dan tetap setia di channel Angler Popon, karena ke depan banyak yang akan kita gali lagi tentang sejarah-sejarah silam yang ada di Nangro Aceh Darussalam. Jadi buat Sobat Angler Popon, terima kasih banyak saya ucapkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.